nampaknya Bandung ini seperti ketergantungan dengan sektor pariwisata. Nah, ini kan fakta empiris memperlihatkan bahwa hampir 85% itu sebelumnya Bandung bertumpu kepada sektor pariwisata. Nah, ini yang fakta ya, jadi yang terjadi sehingga hampir 2-3 triliun ya lebih. Nah, ini pendapatannya dari pariwisata dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, dengan kejadian seperti sekarang ini memasuki 2021 ini terjadi COVID. Nah, COVID inilah yang memutus mata rantai, dalam hal ini sektor pariwisatanya mengalami down. Jadi akibat daripada destinasinya tidak tumbuh, artinya wisatawannya khususnya mancanegara tidak datang ke Bali, ke Bandung. Nah, ini sebagai efek daripada kondisi alam yang terjadi, yaitu COVID-19 ini. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya drop pendapatan di sektor pariwisata. Nah, namun demikian sebetulnya masih ada beberapa desain ekonomi yang bisa membangkitkan Bandung di luar sektor pariwisata. Jadi bukan kita bermaksud mengabaikan sektor pariwisata, tetapi kita Bandung ini masih mempunyai potensi yang lainnya. Jadi potensi ekonomi yang bisa menghidupkan Bandung itu sendiri, potensi ekonomi yang bisa membangkitkan ekonomi Bandung untuk masyarakat. Pentingnya Pak Ketua. Kita tidak bisa mengandalkan hanya satu sektor. Dalam hal ini pemerintah itu harus membuat beberapa desain, ya, desain ekonomi, ya, ekonomi untuk masyarakat. Jadi ini harus beberapa potensi yang harus dibangun dan digali, ya. Tapi tentunya menggali potensi ini harus secara real dan bersama-sama dengan pemerintah. Jadi pemerintah dan masyarakat itu harus sama, artinya harus memiliki pandangan yang sama. Ya, kalau tidak bisa pemerintah saja maju, masyarakat tidak bisa, tidak mau, atau masyarakat maju pemerintahnya tidak aktif. Nah, ini harus sama-sama. Di Bandung ini kan cukup banyak potensinya yang harus bisa kita eksploitasi. Jadi yang pertama saya katakan tadi, sekarang ini pariwisata kita taruh dulu dalam satu konsep pendapatan lain-lain. Pendapatan lain ya? Ya, pendapatan lain ya. Jadi bukan menjadi yang utama. Kalau dulu dia utama, sekarang ya pendapatan lain. Ya. Nah, lalu kita pemerintah, ya kita harus bersama-sama menggali potensi yang lainnya. Nah, potensi yang lainnya apa sekarang ini? Nah, potensi yang lainnya itu ya adalah satu, masih ada bisa adalah pertanian, kemudian perikanan, kelautan, UMKM, IKM, dan potensi yang lainnya dan lain-lain. Jadi masih banyak yang bisa digali. Nah, sekarang ini pertanyaannya, bagaimana caranya supaya potensi ini hidup? Nah, disinilah pemerintah itu harus hadir. Misalnya, contoh saja satu, di pertanian. Jadi bagaimana caranya menyelesaikan masalah pertanian yang dari dulu? Artinya masalah klasik adalah peningkatan produktivitas. Kemudian bagaimana melakukan modernisasi pertanian. Ya. Kemudian bagaimana mempermudah mekanisme kebutuhan daripada pertanian. Ini yang harus hadir pemerintah. Pemerintah harus wajib hadir di sana. Peran pemerintah itu harus ada di situ. Nah, kalau saja dulu misalnya 1 hektar produksinya 6 ton, kita harus mampu, pemerintah hadir harus mampu mencapai 12 ton, sehingga naiknya 100%. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah menarik jadi petani? Pasti menarik, karena 100%. Itu baru dari satu sisi produksi. Lalu dari segi modernisasi pengolahan, nah kita melakukan alat
Bagaimana peran pemerintah hadir memberikan alat yang canggih, ya, misalnya menyemai padi, menanam padi, mengolah tanah dan lain sebagainya. Ini hadir pemerintah dalam hal ini memberikan satu modernisasi. Kemudian yang ketiga, mekanisme penyaluran pupuk dan lain sebagainya. Ini melalui tenaga-tenaga pertanian ke lapangan. Dipermudah mereka. Subsidinya jelas. Sehingga ada keberpihakan pemerintah kepada petani. Nah, kalau sudah begitu, nyaman tak petani? Nyaman. Generasi muda pun akan mau menjadi petani. Itu desain konsep atau yang harus dimiliki oleh kita di Badung. Jadi saya katakan Badung ini harus dikelola bersama-sama. Artinya oleh pemerintah, oleh DPR, ya, oleh masyarakat. Jadi ada satu konsep bersama yang kita bangun. Tetapi secara prinsip saya melihat dan kami melihat dari segi dewan, kami melihat kalau tokoh pariwisata mengalami hambatan, Badung ini masih sangat kuat potensinya untuk membangkitkan ekonomi dan memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah untuk pembangunan masyarakat Badung berkelanjutan. Kami sangat meyakini itu. Berkelanjutan yang penting ya. Berkelanjutan yang prinsipnya. Ya. Karena kalau sana Kita katakan Badung bisa hidup tanpa pariwisata. Jadi bukan kita mengabaikan, tapi realitasnya sampai sekarang ini kan pariwisata masih belum maksimal. Harus ada desain lain yang harus dibangun. Nah, disinilah kita harus duduk bersama-sama. Undang-Undang 23 pemerintahan bersama, artinya Bapak Bupati, Ketua DPR, ya, DPR harus duduk sama-sama. Ayo kita lihat potensi kita. Di Petang ada apa? Di Bensemal ada apa? Di Mengui ada apa? Di Kuta Utara ada apa? Di Kuta ada apa? Di Kuta Selatan ada apa? Itu kita mapping dulu potensinya. Ya, ini yang disebut dengan mapping geografi. Kemudian setelah mapping geografi itu kita lihat potensinya. Oh, Petang itu di perkebunannya kuat. Kopinya, asparagusnya, jeruknya. Nah, diapakan ini? Nah, inilah masuk ya teknologi, kemudian penanaman modernisasi, masuk alat untuk modernisasi, masuk pupuk untuk peningkatan produksi dan lain sebagainya, termasuk pasar. Ya. Nah, ini yang di mapping. Inilah peran kita bersama-sama. Kenapa pemerintahan bersama ya? Bersama-sama kita pikirkan. Hadirlah masyarakat. Nah, lalu masuk dia ke Bensemal. Ada di sana itu pacah, yang bunga pacah, bunga-bunga itu ya. yang bunga pacah dan sawah. Bagaimana meningkatkan kembali produksivitasnya ini? Produksinya ini supaya bisa meningkat 100%. Jadi pacahnya bisa hidup. Ya, ini kita bangun terus. Jadi demikian pula masuk dia ke Kuta Utara. Kuta Utara ada apa? Kuliner, food. Ya udah kita maksimalkan kulinernya berbasis pertanian. Jadi kuliner berbasis pertanian. Ada pertanian di Kuta Utara, ada kuliner dan yang lainnya. Nah, ini kita mapping. Kuta juga demikian. Kuta ada lautnya. Yuk sekarang kita potensi lautnya kita maksimalkan. Ya kan tidak ada laser, tidak ada mais. Tidak ada mais lagi. Ya. Saya sepakat. Siapapun tidak bisa memprediksi kapan berakhir. Ini tidak bisa kita melihat kapan berakhirnya COVID ini. Tetapi yang namanya masyarakat hidup tidak boleh berhenti sampai di sini. Ya. Jadi ini harus bangkit bersama-sama, harus tumbuh bersama-sama. Pemerintah, masyarakat harus memiliki spirit yang sama, tumbuh dan bangkit bersama-sama. Nah, ini yang harus kita dorong. Ini yang harus kita dorong. Sebab begini, ekonomi bergerak apabila manusianya bergerak. Ya, orangnya bergerak. Kalau ekonominya tidak bergerak, kalau orangnya tidak bergerak. Nah, bagaimana pemerintah menggerakkan masyarakat? Satu teori yang saya katakan atau fakta empiris yang membuktikan keberhasilan peningkatan ekonomi masyarakat itu
kalau kita bersama-sama hadir bersama-sama. Jadi secara bersama-sama, secara gotong royong membangkitkan. Fokus dan serius ini memberikan indikator 80% keberhasilan peningkatan ekonomi masyarakat. Fokus dan serius. Fokus dan serius. Itu jadi saya berani saya debat dengan para akademisi. Jadi kalau dia masih mengandalkan sektor pariwisata, saya bilang boleh pendapatan pariwisata, bukan alergi loh saya. Tapi saya akan tempatkan dia pariwisata ke dalam pendapatan lain-lain. Saya akan menempatkan pariwisata dalam bentuk pendapatan lain-lainnya. Bukan pendapatan utama. Bukan. Tetap. Gitu. Promosi Pak. Si muda akan bertani. Pola petaninya berbeda. Tidak dia mencangkul. Pertanian itu kan ada pertanian, perkebunan, ya agro dan lain sebagainya ya. Kan ini yang harus diinovasi dengan teknologi yang modern. Jadi cara bertaninya. Nah malah di luar negeri, siapa yang terkaya di luar negeri? Farmer, petani yang paling kaya di luar negeri, bukan pariwisata. Nah inilah yang harus didesain oleh pemerintah. Dan saya berani. Saya berani menjamin tanpa pariwisata Badung ini bisa hidup. Saya berani. Dari sektor apa tuh Pak? Berani Pak? Berani. Sektor apa tuh? Bagus tuh Pak. Saya gerakkan sektor UMKM, IKM dan pertanian. Buktinya saya bisa menghasilkan double. Calon bupati ini berarti Pak. Next bupati. Sekarang ini saya lagi denplot nih. Doplang biar tahu. Saya lagi denplot di Ayunan. Hasil produksinya bisa menjadi 100%. Naiknya 100%. Ini dari satu indikator. Baru dari 1 hektar 6 ton menjadi 12 ton. Tapi ini nggak padi. Padi, Empera 42 kita pakai. Dengan perbandingan urea, impetan dan green saya punya pupuk. Oh. Nah, ini kita denplot. Oh. Dan ini sudah berhasil menaikkan 2 kali lipat. Ini baru sisi produksi. Belum sisi yang lainnya. Nah, belum modernisasinya. Jangan salah, petani ini kita bisa genjot. Belum agriculture-nya, artinya belum perkebunannya, belum kelautannya, belum IKM-nya, belum UMKM-nya. Ya. Nah, ini kita sudah punya desain. Nah, belum pendapatan lain-lainnya yang disebut dengan mandatory. Makanya saya kalau sekarang buang pun pariwisata nggak khawatir. Wah, bagus. Nggak khawatir saya. Ya.